Apakah suara anak kedengaran jelas? Ya Pak, Oke, baik. Oke, bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran kita secara online terkait ilmu komputer. Oke, baik. Untuk saat ini, apakah ada yang berhalangan hadir atau hadir semua ya untuk di Zoom kali ini? ada itu. Dari Pak. Oke. Nggak bisa nih. Ya. Em, saya mau lihat dulu tuh. Terkait ukir ukuran, kemudian ukir tebal, ukir miring, garis bawah, garis tengah, kemudian Oke, baik. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi. Sekarang kalau nggak salah kita terakhir terkait pemateri algoritma ya. Apa itu algoritma, kemudian contoh-contohnya, kemudian produk apa yang seperti apa produk yang telah menerapkan algoritma, kemudian juga contohnya yang di kehidupan sehari-hari, dan juga nanti ada juga eh, seperti ciri-ciri atau prinsip dari algoritma itu. Nah, ini kita mengingat untuk algoritma di pertemuan sebelumnya itu ialah sebuah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma ini sebentuknya itu apakah dia sudah ada urutan terdiri dari langkah-langkah yang sistematis secara berurutan dan juga dia itu menyelesaikan masalah. Nah, tentunya itu kan ada sebelum kita menyusun langkah-langkahnya, tentunya kita perlu mengetahui dulu nanti masalahnya itu seperti apa, seperti itu. Nanti kita akan mencoba untuk eh, mengenal yang baru namanya itu. Oke, pseudocode ini bacanya kalau kurang lebih pseudocode ya. Ialah dia itu sebuah metode dalam pembuatan algoritma. Nah, tapi ini dia lebih mendekati ke arah dalam pemrograman.
Pemrograman itu dalam bahasa pemrograman. Kalau algoritma yang kita tuliskan contoh sebelumnya itu masih secara umum. Dan ini memang umum yang kita lihat dan bahkan ini juga hampir seluruh tata cara penggunaan alat, kemudian panduan misalnya menggunakan komputer, panduan menggunakan sesuatu produk dan itu juga di kemas-kemasan seperti kopi seperti itu kan mie instan kan ada panduan-panduannya yang secara singkat cara penyajinya seperti itu. Dan itu disebut dengan algoritma juga. Dan kalau yang PCD code ini algoritma juga tapi lebih ke mendekati bahasa pemrograman. Nah, dia dia sudah bisa menggunakan simbol-simbol bahasa pemrograman. Tujuannya apa? Itu dia lebih terinci dari algoritma yang sebelumnya seperti itu. Nah, di sini eh, ada bagian-bagiannya yaitu dia ada input, yang pertama ada kayak deklarasi. Deklarasi ini ialah penentuan data awal ya. Nah, data awal seperti apa nanti kita lebih rincinya kita akan lampirkan contoh seperti itu. Nanti ada input, ada bagian proses, ada bagian output. Oke, seperti ini. Dan di sini kita akan contohkan, misalnya kita akan buat algoritma menggunakan metode VS Code ini terkait proses perhitungan. Perhitungan misalnya gaji tukang ya, seperti ini. Jadi di perhitungan gaji tukang ini, kita harus mencari tahu dulu. Ini kita bisa istilahkan itu masalahnya. Masalahnya tadi kan algoritma itu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalah untuk saat ini kita anggap yaitu sebuah sistem atau sebuah aturan untuk menghitung gaji tukang seperti itu. Oke, kita yang pertama perlu menentukan deklarasinya. Ialah ya penentuan data awalnya. Jadi di dalam ini itu data awalnya apa saja? Yang pertama yaitu yang pastinya biasanya kan tukang itu dihitungnya per hari ya. Jadi kita ibaratkan di sini ada total hari kerja ya seperti ini. Kemudian kita bisa sambil menggunakan PS materi dari Microsoft Word-nya. Kemudian di data selain total hari kerja yaitu misalnya biaya hariannya berapa seperti itu. Biaya harian, biaya harian kerjanya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menentukan juga nama nama dari eh, kan nanti ada sebuah angka yang disimpan dan hasilnya itu nanti ada hasilnya dari kan ini akan melakukan proses perkalian ya. Nanti akan dari hasil perkalian itu kita simpan kemana nanti. Contohnya kita akan menyimpan ke sebuah variabel ialah oke, total gaji seperti ini. Dan di sini kita sudah berhasil menentukan data awalnya dari proses perhitungan gaji tukang ini, yaitu ada total hari kerjanya berapa. Misalnya ada tukang yang kerjanya cuma 3 hari dalam seminggu, ada juga yang kerjanya full misalnya 6 hari atau 7 hari seperti itu. Dan kita harus mengetahui juga biaya hariannya berapa. Biasanya mungkin di tempat saya tinggal biasanya misalnya 150 per hari seperti itu. Dan nanti kita akan menyimpan data hasil perkalian itu dalam sebuah identitas atau variabel namanya, yaitu dengan sebut total gaji seperti ini. Dan di sini nanti ada inputnya. Inputnya apa nanti di programnya itu kita akan menentukan inputnya misalnya karena kan tujuan dari dibikin program ini dia bisa digunakan berkali-kali sesuai dengan permasalahannya yaitu proses perhitungan gaji tukang. Jadi misalnya ada 5 tukang itu kita cukup menggunakan satu aplikasi ini aja, tidak perlu membuat aplikasi setiap tukangnya. Kita bikin satu aplikasi yang bisa menghitung
proses perhitung perkalian total gajinya dari dia kerja seperti itu berdasarkan total hari kerjanya. Nah, di input ini biasanya kita akan mencari tahu atau menginputkan data berupa ini tadi, ialah total gaji total dia kerja berapa. Kemudian di sini kalau gajinya itu biaya harian gajinya itu biasanya ada tukang pembantu, ada tukang utama sama tukang asisten seperti itu atau kenek seperti itu ya. Nah, itu biasanya biayanya berbeda. Nah, kita perlu menambahkan juga. Oke, mungkin kita copy saja di sini. Di bagian proses input ini kita, kita perlu menginputkan nilai ke dalam sistem itu total hari kerjanya, kemudian biaya hari kerjanya berapa. Dan di sini juga nanti ada prosesnya. Ya, prosesnya di sini ya kita di sini baru menggunakan ini total gaji karena dari proses ini akan menghasilkan sebuah hasil nanti. Nah, hasilnya itu dari apa? Yaitu perkalian antara total hari kerja dikali biaya harian kerja seperti ini. Dan nanti di aplikasi kita itu setelah dia melakukan proses perkalian, jadi total biayanya itu harus ditampilkan. Oke, seperti ini. Nah, secara ruang lingkup yang kita lampirkan di sini ialah ini prinsip dasar dari sebuahnya aplikasi kalkulator. Nah, prinsip dasar seperti ini. Dia di kalkulator itu kita bisa contohkan di sini. Di sini kita akan misalnya kita contohkan total hari kerja di dalam saya tukang hari ini misalnya ada total hari kerja ada 5 hari kerja dikali dengan total harian biaya di harian kerja ya misalnya 150. Nah, 150 ini proses perkalian ini sudah masuk ke dalam proses eh ini ya proses perhitungan ini ya metode proses. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita sama dengan maka kita akan menampilkan total biayanya yaitu 750. Nah, dan 750 ini sudah masuk kategori ini output atau hasil. Jadi output ini adalah hasil ya. Nah, ini proses. Proses ini bisa kita istilahkan pengolahannya. Nah, seperti ini. Kalau input ini proses ya memasukkan data ya seperti itu. Data sesuai dengan yang kita butuhkan dalam kasus masalahnya ini. Oke, itu gambaran dari PS Code-nya ini. Nah, di sini kita bisa melakukan simulasi secara online, yaitu di sini bisa em, saya share screen terlebih dahulu semuanya. Oke, tunggu dulu. Oke, untuk browser udah tampil ya tampilannya. Jadi kita bisa mencari di internet yaitu namanya pseudo editor seperti ini. Pseudo editor atau bisa langsung ketikkan pseudoeditor.com. Nah, kalau kita masuk di sini, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba langsung saja open eh, the online editor. Kalau muncul seperti iklan seperti ini tinggal di close saja. Oke, di sini kita bisa mencoba secara gratis ya. Nah, kurang lebih ini eh, proses simulasi ya. Jadi PSD Code tadi. Nah, tapi di dalam awal ini sudah ada contohnya, yaitu menampilkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada istilah atau ada kata kunci, biasanya disebutkan di sini keyword ya, yaitu declare seperti ini. Ini ialah deklarasi
Di sini ada output, di sini ada input, di sini ada output seperti itu. Oke. Yang pertama, kita akan mencoba menuliskan atau menerapkan kode dari pseudocode ini ke dalam simulasi ini. Dengan cara kita akan menuliskan ini dulu. Melakukan deklarasi total hari kerja sama biaya hari kerja. Seperti ini. Ini kita, name-nya itu kita ganti menjadi total hari kerja. Oke. Yang perlu diperhatikan penulisannya ialah harus tanpa spasi atau kalau ingin ada spasi atau jaraknya seperti ini, dia harus ada penghubungnya seperti ini. Bisa menggunakan underscore seperti ini, bisa menggunakan eh, simbolnya lain. Untuk saat ini masih bisa menggunakan underscore ya. Nah, kenapa kita harus seperti ini? Kalau kita pisahkan seperti ini, dia akan nanti error. Kenapa? Karena di dalam simulasi ini, dalam pemrograman itu, spasi itu sangat berpengaruh. Jadi ini kalau kita seperti ini, kita membuat sebuah identitas tiga item seperti itu. Tapi kalau kita sambungkan seperti ini, kita membuat satu identitas data hanya satu saja. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan ya, identitas data ini kita bisa sebut dengan variabel seperti itu. Jadi kita saat ini kita menggunakan kata kunci yaitu dengan ini bisa kita sebut kita melakukan deklarasi variabel dengan nama total hari kerja seperti ini. Lalu sini ada titik dua. Ini pengganti dari sama dengan ya, seperti ini. Nah, titik dua. Kemudian di sini ada string. String ini nanti kita akan istilah bahas lebih lanjut yaitu dengan tipe data. Untuk saat ini tipe data yang kita gunakan yaitu hanya berupa angka. Di dalam pemrogram itu kita cukup menuliskan int seperti ini. Int ini artinya integer. Integer itu data yang hanya menerima data sebuah angka aja. Baik angkanya berkoma ataupun ada angkanya itu tidak berkoma seperti itu. Oke. Oke, kemudian kita akan melakukan deklarasi lagi dengan cara yang sama untuk biaya hariannya. Tinggal menuliskan aja declare, kemudian tadi em, biaya. Oke, oke. Untuk penulisan keywordnya ini harus benar-benar sama ya. Nanti dia akan error seperti itu. Kita misalnya tuliskan sini biaya harian kerja. Oke, kita titik dua, kemudian kita int juga seperti ini. Lalu di sini kita akan melakukan deklarasi. eh, Kita akan langsung saja melakukan input. Kita akan input pertama total hari kerja, input biaya hari kerja. Oke. Untuk di bagian input ini kita harus samakan persis nama yang di sini dengan nama di atas itu harus sama. Karena dari input ini kita akan tidak membuat sebuah variabel baru atau tidak membuat sebuah identitas baru, tapi kita memanggil identitas yang telah kita bikin di sini. Nah, maka itu harus penulisannya harus sama. Huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh ya dalam pemrograman. Oke. Kita setelah input, kita akan melakukan proses ya. Proses yaitu di dalam output ini. Jadi kita akan langsung mengeluarkan dan langsung melakukan proses. Nah, di sini kita bisa ganti di sini hello-nya itu hasil eh, gaji pekan ini.
Sini kita akan untuk penulisannya diikutin saja seperti ini terlebih dahulu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Kita tujuannya agar bisa menerapkan VS Code ini dalam program ini secara tidak langsung kita membuat satu fitur kalkulator seperti itu. Yaitu di sini kita melakukan perkalian ya antara total sini kita total hari kerja kita kalikan dengan biaya. Untuk tanda perkalian di dalam pemrograman itu kita menggunakan tanda bintang ya, seperti ini. Menggunakan tanda bintang bukan menggunakan X. Itu karena X di dalam pemrograman itu terbaca karakter, hanya huruf biasa. Tapi kalau di sini kita harus menggunakan dengan tanda bintang seperti ini. Lalu kita di sini tambahkan juga di sebelahnya kayak biaya seperti ini ya. Oke. Dalam hal ini kita telah menyelesaikan sebuah pemrograman sederhana, yaitu salah satu dari fungsi kalkulator, ialah perkaliannya. Perkalian antara dua angka atau dua nilai. Dan di sini angkanya itu angka dari total harian kerja, biaya harian kerja, kemudian kita lakukan perkalian, yaitu total hari kerja dikali dengan biaya hari kerja. Dan di sini kita bisa akan melihat hasilnya dengan cara kita jalankan terlebih dahulu kode ini dengan klik run kode seperti ini. Kita klik, nanti akan ditampilkan seperti ini. Kenapa? Karena kita menuliskan ini. Kita menuliskan ini. Kita perlu memasukkan data ke dalam sistemnya ini. Nah, yaitu yang pertama kita disuruh masukkan sesuai urutan ya. Urutan ini total harian kerja dan biaya hari kerja. Kita kalikan terlebih dahulu. Misalnya di sini kan teks ya atau string. Kita pilih number karena data kita di sini integer, number hanya berupa angka saja. Karena kita melakukan perkalian. Jadi di sini kita klik run kode lagi, kita pilih number, kemudian di sini kita masukkan angkanya. Yang pertama kita coba total hari kerjanya 3 hari, kita submit terlebih dahulu. Oke, data tadi sudah masuk ke sistem ya. Dan di sini kita suruh masukkan input data lagi yang kedua, yaitu eh, biaya hari kerjanya. Nah, tipe datanya atau jenis datanya itu tetap number ya. Di sini kita masukkan datanya itu untuk biaya per harinya, untuk tukangnya kita kasih harga 150 seperti ini. Maka kita ketika submit, prosesnya sudah berjalan, hasilnya di mana? Kita lihat di bawah sini. Nah, di sini sudah tampil hasil gaji pekan ini sekitar 450.000 seperti itu. Dan sampai di sini kita alhamdulillah sudah membuat satu fitur aplikasi dari kalkulator seperti ini. Dan untuk saat ini eh, silakan dicoba terlebih dahulu ikutin kode yang di dalam kode PS Code ini. Jadi silakan akses ini. Nanti setelah itu kita lakukan share screen ya. Nah, nanti setelah share screen kita akan lakukan modifikasi ke dalam kode ini untuk melakukan prosesnya lain seperti itu. Oke, mungkin bisa dibantu mulai sekarang ya. Nanti di sini kurang lebih ada 2 laptop ya. Ada 2 laptop, mungkin tinggal dibagi saja kelompoknya seperti apa ya. Oke, seperti itu. Jadi saya tunggu kurang lebih sekitar eh, jam 4.40 lah. Seperti itu ya. Kurang lebih 4 menit ya untuk menulis kode yang di sini. Jadi silakan akses website PS pseudocode editornya, PS pseudo editornya. Kemudian dengan ini di sini tidak perlu login ya. Jadi tinggal open the online editor tadi.
Oke, baik. Apakah sudah selesai untuk mengetikkan kodenya? Belum Pak, belum Pak. Oke, oke, baik. Silakan dilanjutkan dulu. Nanti mohon diinformasikan kalau sudah selesai. Maaf Pak, ini apa? S- Screennya nggak kelihatan. Kehalang sesuatu Pak. Kayak karbon. Oke, oke. Tunggu sebentar. Nah, apakah ini sudah sampai kembali? Sudah Pak. Oke. Oke. Sudah, Pak. Pak, sudah Pak, sudah. Oke, sudah ya. Em, sudah dicoba run kode atau sudah dijalankan? Hasilnya seperti ini. Sudah Pak. Oke, kalau sudah, hmm, silakan coba dimodifikasi dengan menambahkan kode seperti ini juga, tapi prosesnya berbeda. Tambahkan di bawahnya hasil pekan hari ini, misalnya pekan kedua. Tapi di sini kan masih perkalian, kita ganti dengan simbol pertambahan, kemudian ganti dengan simbol pengurangan. Ini ganti jadi 3, 4, kali tambah kurang, udah dibagi. Oke, seperti ini. Nah, silakan ditambahkan terlebih dahulu seperti ini. Coba kemudian langsung nanti coba dites dulu untuk ngetes saja. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Nanti kita akan jelaskan kenapa hasilnya seperti itu.
Oke, apakah sudah selesai? Baik, apakah sudah ada yang selesai? Udah ada, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai. Jadi ini kita Anda jelaskan terlebih dahulu. Jadi apa untuk di sini kan hasilnya pertama kan 4 karena 2 kali 2. Tadi Anda inputnya 2
angkanya 2 juga untuk biaya harian kerjanya. Dan di sini ada yang pekan ketiga yaitu terjadi di sini kita menjumlahkan ya. Di sini tapi hasilnya 22. Kenapa? Karena di sini yang terjadi itu bukan di 2 tambah 2 dijumlahkan tapi angka 2 di sini, angka 2 sini jadi digabung ya, seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita lihat contohnya di dalam nyalanya seperti itu. Karena untuk PS Code ini memang disetting seperti itu. Tanda plus di sini untuk menggabungkan, bukan untuk penjumlahan. Yaitu, kemudian di sini ada non seperti ini karena di sini ada pengurangannya. Jadi di sini kalau di dalam PS Code ini seharusnya hasilnya itu ialah sebuah angka nol karena 2 dikurang 0 2 dikurang 2 itu angka nol seperti itu. Dan di sini hasil pembagian sini sudah benar karena 2 dibagi 2 itu hasilnya satu kurang lebih seperti itu. Oke. Ini gambaran tambahan saja. Kita akan coba terakhir di sebelumnya itu kita terakhir ini ya menginstal aplikasi Scratch, yaitu aplikasi untuk membuat aplikasi animasi ya, animasi sederhana dan game ataupun materi interaktifnya seperti itu. Dan kita kemarin udah coba ya sederhana juga kucing ini berjalan seperti itu, tapi kita akan mencoba membedahnya satu persatu ya dengan studi kasusnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah. Bentar, saya lihat tadi. Mau tunjukkan satunya. Oke, di sini ada sebuah gambar yaitu terkait materi hari ini ya, terkait dengan pengenalan aplikasi script ini. Yaitu di modul yang pertama, yang materi pertama ini kita akan mengenal terlebih dahulu di sini terkait istilah sumbu X, sumbu Y. Dan ini rasanya sudah di matematika, pelajaran matematika itu sudah diajarkan sumbu X, sumbu Y ya, seperti itu. Jadi di sini biasanya ada garis seperti ini membentuk tanda plus seperti ini dan dia ada angka-angkanya. Ada yang angka min, ada angka yang plus seperti itu. Dan ada sebutan sumbu Y, ada juga sebutan sumbu X seperti ini. Oke, di sini ada sebuah karakter yaitu sini karakter perempuan seperti ini. Dia berada di titik 5,6. Nah, kalau an- eh, titik seperti ini, ya titik seperti ini, yang pastinya yaitu bagian X-nya yaitu pasti di depannya seperti ini. Jadi ini yang perlu kita ketahui dulu dan ini juga mungkin dari dipelajarin kita mengulang seperti itu. Dan kita mungkin sebelumnya itu kan belajar ini di matematika mungkin tidak tahu atau belum tahu gimana cara penerapannya di dunia kehidupan. Kita akan mencoba mengimplementasikannya di dalam programan kita nanti. Nah, di sini ada nilai X namanya nilai X dalam artian di sini adalah X-nya itu di sini angka 5 ya, seperti ini. Nah, angka 5, kemudian sini Y-nya otomatis angka 6 seperti itu. Dan ini dibenarkan dengan tanda di sini. Oke. Jadi posisi karakter ini berada di dalam sumbu X dengan angka 5 dan sumbu Y dengan angka 6 seperti itu. Dan nilainya kebetulan plus semua ya, seperti ini. Kebetulan nilainya plus semua. Oke, misalkan angka karakter ini, jadi angka karakter ini kita bisa kenal dengan titik titik koordinat ya, seperti ini. Nah, kita bisa titik koordinat.
Kalau di Google Maps titik koordinat kan ada tuh longitude sama latitude. Jadi itu kan berupa angka. Dan kenapa angkanya kadang di titik koordinat di Google Maps itu kan panjang-panjang karena memang secara sumbunya itu panjang seperti itu, mengikuti luasnya bumi seperti itu. Dan di sini kita bisa menunjukkan letak titik garis pada bidang maupun ruang yang seperti ini. Jadi di sini contohnya itu kita menggunakan angka 5,6. Berarti titik dari karakter itu di sini. Nah, kalau misalnya karakternya kita akan pindahkan di sini, maka titiknya itu ialah di sini angka -4, kemudian di sini angka -5. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita akan belajar menerapkan ini ke dalam sebuah animasi sederhana. Misalnya dari misalnya dari sini ya. Dari 5,6 ini kita akan gerakkan atau pindah ke arah misalnya ke bawah ya. Ke bawah berarti di sini posisinya ya, di bagian sini aja kita samakan nilainya. Nah, di sini. Jadi gambar karakter ini kita akan dia buat berjalan mengarah ke bawah lalu berhenti di sini. Yaitu di titik 5x positif dengan -6. Nah, seperti ini. Dengan -6. Oke. Hitung untuk gambarannya. Seperti itu saya kembalikan terlebih dahulu ke sini. Biar lebih jelas kita akan coba langsung di sini ya. Jadi kita punya karakter, nanti karakternya kita ganti saja gambar kucingnya menggunakan mobil. Ntar saya cari terlebih dahulu. Ya, di sini kita akan ganti karakter kucing ini dengan karakter mobil ya. Kita hapus terlebih dahulu, lalu kita klik di sini, kita arahkan kursor kita ke sini akan muncul nampil seperti ini. Nah, kita pilih saja di sini choice sebuah spread ya. Ya, oke, kita klik ya. Lalu di sini kita akan cari gambar mobil terlebih dahulu. Jadi untuk saat ini coba diikutin saja instruksi dari Ana. Oke, kita tunggu ya. Kita minta Ana minta waktunya kurang lebih 5 menit lagi ya. Karena tadi kita agak telat mulainya karena ini kita pakai ini ya, karakter mobil ini. Oke. Nah, di sini oke, saya mau kita sekarang em, ambil bendera bendera warna hijau, cari di sini warna hijau, bendera warna hijau. Nah nih, di bagian event kita cari di sini when bendera hijau klik seperti ini. Kita tekan, kita tarik sampai muncul berubah tanda tangan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu tujuannya apa? Kita klik ini, mobilnya akan bergerak seperti itu. Nah, yang pertama kita ke sini dulu, ambil di bagian sini, go to X ya. Oke. Dari posisi mobil saat ini, kita akan pindah ke mana dia, seperti itu. Nah, kita coba masukkan tadi. Kalau kita masukkan ke sini ya, kita lihat di sini, posisi di sini ya. Kita lihat di sini ada nilai X sama Y ya. Jadi kita akan perhatikan di sini. Kalau kita posisikan geser ke sini, nilai X-nya 108. Nah, ganti sini 108. Lalu EY-nya 34 ya. Ya, Y-nya 34. Oke. Lalu kita kembalikan ke awal.
Oke, seperti ini ya. Nah, kalau kita klik di sini, jadi dia sudah pindah, tapi dengan waktu cepat ya seperti itu. Bagaimana kalau kita bisa tidak kita melakukan menambahkan jeda seperti itu? Jadi kita bisa menambahkan yaitu sebuah waktu ya. Ya, kita pilih di sini dengan tulisan. Nah, kita pilih ini. Oke, kita ambil posisi di awal sini dulu ya. Kita pindahkan saja nilainya. Lalu nanti kita akan pindahkan ke 108 dan 34 seperti ini. Dan ini waktunya kita coba ganti waktunya 4 detik. Jadi dari titik sekarang yaitu di antara nilai X min 192 dengan Y-nya itu 24. Kemudian di sini juga kita akan arahkan dia pindah ke arah eh, 108 dan Y-nya 34. Lalu apa yang terjadi kalau kita klik? Maka mobilnya itu akan bergerak seperti ini. Nah, kenapa dia langsung bergeraknya pelan? Karena kita menambahkan ini. Kita menambahkan jeda 4 detik seperti ini. Nah, menambahkan 4 detik. Apa yang kita terjadi kalau kita gambar angka satu misalnya? Nah, dia akan lebih cepat seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini yang sederhananya. Agar lebih berkesan lagi, kita bisa menambahkan suara. Bisa menambahkan suara. Kita kembali di sini ke bagian sound. Di sini kita akan melakukan eh, play. Nah, tapi di sini suaranya masih pop seperti ini ya. Kita akan ganti menjadi suara mobilnya. Yang pertama, kita masuk ke tab sound seperti ini nih. Kita hapus saja. Kita klik di sini. Lalu kita cari di sini kata kunci car ya. Kita cari. Hai. Oke, seperti ini. Sudah ada. Kita tinggal pilih di sini car firm ya. Sesuai dengan namanya di sini ya. Nih. Oke, kalau kita klik di sini. Nah, seperti itu. Oke, untuk tujuan pelajaran hari ini sudah tercapai. Kita bisa membuat animasi sederhana dari bergerak dari animasi karakter mobil ini dari kiri ke kanan sesuai dengan nilai dari X dan Y-nya seperti ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri, mungkin coba di screenshot terlebih dahulu. Silakan di screenshot saja bagian kotak ini. Nanti bisa dicoba lain waktu ya seperti itu. Mungkin saya kasih waktu ya untuk men-screenshot dan saya akan coba tunggu dulu. Baik, saya alhamdulillah barusan mengirimkan lagi prosesnya modul dasar dari script ini. Jadi ini silakan dimanfaatkan, bisa dipelajari mandiri dan modul itulah yang akan kita bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Dan yang akan lebih baiknya itu kalau sudah dibaca dan lebih baik lagi sudah dicoba seperti itu. Nanti kita sifatnya di sini akan sifat mengulang dan nanti menambahkan materi yang lainnya seperti itu. Jadi sebelum kita Ana tutup Zoom-nya silakan di-download terlebih dahulu takutnya nanti tidak tersimpan di chat Zoom-nya seperti itu.
Dan modul ini nanti silakan juga kalau ada yang teman yang membutuhkan silakan di-share. Yang penting kita akan belajar bersama di sini. Mungkin seperti itu. Eh, Sampai di sini mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk pembelajaran pertemuan hari di minggu ini. Semoga saja ini menjadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan insight-nya baru seperti itu. Kita akan lanjutkan di pekan depan dan semoga nanti dari PDF yang saya kirimkan itu sudah dicoba ataupun dibaca pun itu akan lebih baik seperti itu. Dicoba dan dibaca sangat lebih baik. Seperti itu, saya akhiri terlebih dahulu dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.